Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter, yeay. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Anto Suryanegoro dari SD Negeri 1 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 5, pelajaran 5, Rasul Allah, idolaku. Pembahasan yang terakhir, kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, bertepatan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Adapun sebab dinamakan tahun Gajah, yaitu karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentara yang mengendarai gajah. Pasukan ini ingin menghancurkan Ka'bah, namun Allah berkehendak lain. Allah menjaga Ka'bah itu dengan mengirimkan bala tentaranya, yaitu burung ababil. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab menitipkan bayi-bayi mereka yang baru dilahirkan kepada wanita dusun yang tinggal di padang pasir. Tujuannya adalah agar bayi-bayi tersebut dapat menghirup udara segar dan dapat berbicara bahasa Arab dengan fasih. Pada waktu kecil, Nabi Muhammad SAW disusui ibunya hanya 3 hari saja. Kemudian diserahkan kepada Suwaibah Aslamiyah. Setelah Suwaibah Aslamiyah wafat, diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW disusui dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Setelah diasuh di pegunungan di sebuah dusun, Halimatus Sa'diyah menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada Aminah, sehingga beliau diasuh oleh ibundanya sendiri. Saat berusia 6 tahun, Aminah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Sayangnya, ketika dalam perjalanan, Aminah jatuh sakit dan wafat. Lalu beliau dikebumikan di desa Abwa, sebuah desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Setelah Nabi beliau wafat, maka baginda Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, tugas mengasuh Nabi Muhammad jatuh kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya untuk mengembala kambing. Kemudian ketika remaja, pekerjaannya adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar-saudagar kaya yang bernama Khadijah. Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur dalam berdagang, sehingga beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Karena kejujurannya itulah Khadijah jatuh cinta kepadanya. Kemudian Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Kehidupan pernikahan Nabi Muhammad SAW sangat diberkahi dan penuh kebahagiaan, meskipun bukan berarti tidak pernah sedih atau merasa kehilangan. Bersama Muhammad, Khadijah melahirkan 6 anak, 2 putra dan 4 putri. Putra sulungnya diberi nama Qasim, dan Muhammad dikenal sebagai Abul Qasim atau Ayah Qasim. Namun anak itu meninggal sebelum usia 2 tahun. Berikutnya seorang putri dinamai Zainab. Lalu disusul 3 putri berikutnya, yaitu Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Dan yang terakhir seorang putra lagi yang juga tidak berusia panjang. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Hal ini ditandai dengan turunnya wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5.
Setelah mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad berdakwah selama 22 tahun, menyebarkan Islam 10 tahun di Mekah dan 12 tahun di Madinah, hingga akhirnya agama itu menyebar hingga ke seluruh dunia. Setelah mendengarkan penjelasan dari kisah Nabi Muhammad, coba kita kerjakan latihan soal sebagai berikut.